Sahabat Hikmah, siapa saja tentu tak mau menjadi korban tindak kejahatan. Namun faktanya, kejahatan bisa menimpa siapa saja. Bahkan pada Abah Ukar, usia 75 tahun, dan Mak Ipah, 65 tahun. Warga Kampung Cisepan, Desa Sesepan, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. Padahal, mereka bukan orang berpunya dan masuk dalam golongan duafa yang hidup dalam kemiskinan. Dengan teganya, pelaku kejahatan masuk ke dalam rumah Abah Ukar dan menggondol uang 1,5 juta rupiah hasil menabung bertahun-tahun untuk biaya memperbaiki rumah. Pencurian terjadi saat Abah Ukar dan Mak Ipah sedang berjualan, sementara cucunya Denisa atau Ica juga sedang tidak ada di rumah. Astagfirullahaladzim, jaringan saya hilang, ada yang nyuri. Ya, jaringan hilang, ada yang nyuri. Sabar ya. Sibuk berdagang, Ica nggak ada, Abah kerja jualan. Pas pulang, mak itu kerja cari tabungan anak, ngebongkar. Iya, saya ngumpulin uang, ditabungin, tapi uangnya ada yang nyuri. Tadinya buat ngumpulin uang teh buat itu dapur. Habis uangnya nggak ada, diculik orang. Sejak berusia 1,5 tahun, Ica tinggal bersama kakek dan neneknya karena orang tua Ica telah bercerai. Ibunya bekerja sebagai TKW di luar negeri, sementara ayahnya tidak memiliki pekerjaan yang pasti. Sekarang Ica sudah berusia 16 tahun dan masih bersekolah di pondok pesantren. Hanya 2 kali dalam setahun saja Ica pulang untuk menengok kakek dan neneknya. Suka, karena kasihan banget sama nenek. Nenek udah tua, banting tulang. Buat aku cucunya. Aku diurusin dari kecil. Sampai sekarang dibiayain sekolah. Bangga banget punya nenek. Kayak dia punya abah, bibi. Sejak 2 tahun terakhir, Abah Ukar menjalani pekerjaan sebagai pengrajin pot bambu dan menjualnya berkeliling dari kampung ke kampung. Tapi pekerjaan ini pun tidaklah ringan, terlebih karena penglihatan Abah sudah bermasalah. Sebelah matanya bahkan hampir tak bisa lagi melihat dengan jelas. Meski kondisi matanya terbilang parah, namun Abah belum pernah memeriksakannya ke dokter karena kekurangan biaya. Padahal gangguan penglihatan ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Awalnya Abah hanya sering merasakan pusing, apalagi ketika dirinya merasa kelelahan setelah bekerja keras. Namun Abah tak pernah mempedulikannya, sampai lama-kelamaan penglihatan Abah menjadi buram. Anu sebelah mah nggak tahan pisan, nempok pisan, biaya na, acis biaya nomadanan. Sedang teh teu aya acisna, jang eta ge teu mahi atuh, jang da harga. Kondisi kesehatan mata yang demikian itu tentu menjadi penghalang bagi Abah untuk mengerjakan pembuatan pot bambu. Apalagi Abah harus mencari dan menebang sendiri batang bambu dari hutan bambu di tepian kampung. Meski begitu, Abah tetap berusaha agar bisa mendapatkan uang. Jika dalam keadaan normal, membuat pot dari bambu tentu mudah bagi Abah. Tapi dengan keterbatasan penglihatan, semuanya menjadi sulit. Untuk memotong bambu dan menyesetnya tipis-tipis, Abah harus benar-benar berkonsentrasi agar tangannya tidak terluka terkena pisau. Setelah potongan bambu menjadi tipis, Abah mulai menganyam dengan mengerahkan seluruh panca inderanya. Jika sudah membentuk pot, Abah lalu mengecatnya supaya tampilannya lebih menarik. Raba-raba dicapa, ditanya kuno sebelahnya, ketinggalan sudah sebelah. Berefek ya kurang rapi, ya terlalu maksimalnya. Abah biasa menjajakan pot bambunya dengan berkeliling, tapi itu pun Abah tidak ingin memaksakan diri. Dengan usianya yang sudah menginjak 75 tahun, Abah Ukar sering cepat didera rasa lelah. Namun ketika ada orang yang membeli dagangannya, rasa lelah itu pun seketika sirna.
Karena dengan begitu, setidaknya ada uang yang didapat untuk memenuhi kebutuhan di hari itu. Sebagai pengrajin dan penjual pot bambu, Abah memang sudah memiliki banyak pelanggan. Dari situ, Abah juga beberapa kali mendapat pesanan dari pelanggannya. Hanya saja, Abah Ukar tak menampik jika di antara pembeli ada yang merasa kecewa dengan kualitas pot bambu buatan Abah. Abah pun dimarahi. Bah, ini gimana saya beli kemarin jelek ini? Gimana sih? Saya udah bayar. Kita ganti rugi yang bagus. Iya ganti lagi. Apapun yang dialami Abah, ia menerimanya dengan lapang dada. Abah meyakini dengan kesabaran dan keikhlasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan memberinya kebahagiaan. Karena orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." Alhamdulillah ditambah kesabaran, dapat ibadah, dijalankan selagi masih ngalihatnya dijalankan. Panjang umur sararea dicagerkeun deui panon gitu. Emak dicagerkeun deui sampai anak-anak kalalager, rezekina ditambah digampangkeun. Perjuangan Abah Ukar dalam mengejar rezeki tak hanya ia lakukan sendiri. Maipah istrinya pun juga ikut membantu dengan berjualan kudapan singkong gulung. Sayangnya, kondisi kesehatan Maipah pun tak jauh berbeda dengan suaminya. Karena sejak 3 tahun lalu, Maipah menderita osteoporosis yang membuat lututnya sulit digerakkan. Udah lama, 3 tahun. Nggak apa-apa, cuma sakit terus. Nggak jatuh, nggak apa. Sakit kaki dari sini nih. Nggak bisa jongkok, nggak bisa. Cuma gini aja, dilonjorin, nggak bisa duduk. Dengan kondisi kakinya yang sakit untuk berjalan jauh, Maipah tetap menjalani kesehariannya dengan berjualan membantu sang suami. Ya, tanpa berjualan tak ada tambahan penghasilan. Berharap dari hasil penjualan pot bambu saja tentu jauh dari mencukupi. Sementara untuk meminta bantuan dari anak-anaknya, Abah dan Emak tak tega karena kehidupan mereka pun masih serba kekurangan. Karena saya butuh buat hidup, buat beli beras. Iya minta, tapi anaknya nggak punya sama kehidupannya. Saya kesian, nggak tega juga. Sebagai cucu Abah Ukar dan Maipah, Ica tahu betul kesusahan mereka. Ingin rasanya Ica turut membantu dengan bekerja. Namun Abah dan Emak melarang dan memintanya untuk fokus belajar di pesantren. Sebisa mungkin saat berlibur sekolah, Ica merawat Abah dan Emak, kakek dan neneknya yang sangat berjasa dalam kehidupan Ica. Iya, kasihan. Ya di usia sekarang nenek kan udah tua, selalu sakit kaki, rematik, sakit-sakitan, gak bisa jalan, gak bisa apa-apa, cuma bisa memijitin doang. Masih Abah minum, Ica cuma pengen sukses, pengen bahagiain mereka. Ica pengen lihat mereka senang, bahwa Ica bisa sekolah tinggi, bisa bahagiain mereka. Hanya dengan berjualan singkong gulung, Maipah menggantungkan semangatnya. Jika dagangannya laku, setidaknya Maipah bisa mendapatkan uang 15 sampai 20 ribu rupiah. Bisa ia pakai untuk membeli beras dan lauk seadanya. Tak jarang, dagangan Maipah tidak habis meski ia sudah berkeliling cukup jauh. Bahkan pernah sekali waktu, Maipah sampai kelaparan karena uang untuk membeli beras tidak cukup. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya mau minta nasi. Nasi? Ya, Ada nasi kemarin. Itu juga tadinya buat ayam. Gimana? biarin nggak apa-apa.
Terpaksa ia makan nasi sisa dari tetangga yang sebenarnya untuk makanan ayam. Mak Ipah melakukan itu karena terpaksa oleh keadaan. Jika bukan karena tak kuat lagi menahan lapar, mungkin hal itu tidak akan dilakukannya. Gara-gara makan nasi yang tak layak, Mak pun jatuh sakit. Iya, buat ayam katanya. Dipinta sama emak, udah biarin aja, kata emak. Mau dipanasin aja ntar di rumah gitu. Apa saya lapar gitu. Iya, dipanasin lagi di rumah. Saya nasi kemarin katanya buat ayam. Tadi saya sakit perut karena makan nasi yang kemarin. Iya, kayaknya basi tapi udah dipanasin. Setiap berjualan problem Mak Ipah sama. Jika ia berkeliling, dagangannya akan cepat laku, tapi kakinya yang sakit akan bertambah sakit. Sementara jika mangkal di suatu tempat, Mak bisa lebih nyaman, namun dagangan sulit terjual. Mau tak mau, Mak Ipah juga tidak bisa berlama-lama mangkal. Jika dagangan tak ada yang membeli, Mak kembali ke jalan menjajakan singkong gulungnya. Ya kagum sih dengan kondisi seperti itu, si emak masih bisa jualan. Dan malu juga sih saya seperti anak muda dengan si emak yang masih bisa jualan sedangkan kakinya sakit. Mak Ipah membuat dan menjual singkong gulung karena tidak membutuhkan banyak modal. Bahan-bahannya pun mudah didapat. Hanya membutuhkan beberapa kilogram singkong, kelapa parut, pisang, dan gula sebagai bahan utamanya. Dengan dibantu cucunya, Mak Ipah akan lebih dulu mendapatkan singkong yang ada di kebun. Memang bukan hal yang mudah. Apalagi bagi Ica, yang tak punya banyak pengalaman dalam mencabut singkong. Begitupun dalam memilih buah pisang yang matang. Ica bahkan sempat kebingungan menemukan mana buah pisang yang pas untuk digunakan sebagai isian singkong gulung. Setelah semua bahan itu didapat, Mak Ipah mulai mengolahnya. Singkong dikupas lalu dicuci untuk kemudian diparut. Begitu pula dengan kelapanya. Sedangkan pisangnya harus dikukus terlebih dulu hingga matang. Singkong yang telah diparut lalu diperas airnya. Tambahkan garam dan juga gula, serta pewarna makanan. Aduk, kemudian pipihkan singkong di atas daun pisang yang sudah dibersihkan. Masukkan pisang dan gulung. Kukus kembali singkong gulung sampai matang. Setelah matang, keluarkan dari pembungkus daun pisang, lalu diiris menjadi potongan-potongan kecil, dan taburi kelapa parut. Meski kesehatannya tak lagi sempurna, namun Mak Ipah tidak ingin menjadikannya sebagai alasan untuk tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat. Apalagi dalam sakit tersimpan hikmah yang luar biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa sakit, letih, demam, sedih, hingga kekhawatiran yang mengusiknya, melainkan Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tambah kebaran saya, sing panjang umur, sing memberi milik rezeki, buat anak, buat cucu, buat kita sendiri, buat keluarga, anak-anak saya, sama cucu saya, semua pada sehat.